Hai, halo semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ayu Nurani Sakti, IPK-nya 125111012 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Di video kali ini, aku mendapatkan tugas dari mata kuliah Pancasila untuk mereview jurnal. Jadi, jurnal tema yang aku review adalah Inovasi pendidikan di era teknologi. Jadi untuk mempermudah dan mempersingkat waktu, aku bakalan taruh di sini jurnal yang bakalan aku review. Setiap yang aku ucapkan ada di jurnal apa, aku akan taruh di sini ya teman-teman semua. Yang pertama, kita akan membahas tentang inovasi pendidikan. Apa sih inovasi pendidikan? Inovasi pendidikan adalah sebuah kemajuan dalam memecahkan suatu masalah dalam bidang pendidikan, sesuatu yang baru gitu dalam memecahkan masalah. Nah, para pendidik bisa melakukan inovasi salah satunya dengan menggunakan media teknologi. Dengan menggunakan teknologi, pembelajaran akan menjadi seru, lebih efektif tentunya, lebih bersuara, lebih bergambarkan. Ini pembelajaran jadi seru. Yang pertama, teknologi bisa dimanfaatkan dengan pembelajaran numerasi. Apa sih pembelajaran numerasi itu? Pembelajaran numerasi adalah pembelajaran sambil bermain yang dapat membantu anak mengenal kemampuan dasar seperti membaca, menulis, berhitung. Pembelajaran ini harus dirancang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Supaya apa? Supaya anak tidak kebingungan dan dapat mengurangi minat mereka. Nanti kan aku bilang pembelajaran teknologi bisa menambah minat anak. Kenapa sih? Karena anak tuh jadi nggak cepat bosan karena dalam pembelajaran menggunakan teknologi ada yang namanya suara visual, gerakan, juga ada sesuatu yang bisa disentuh-sentuh gitu. Jadi membuat pelajaran tuh nggak bosan. Jadi anak tuh lebih minat gitu. Menurut Ridaud, Kiran dan kawan-kawannya menemukan bahwa anak yang mengakses teknologi memiliki peningkatan dalam berbagai kemampuan dibandingkan dengan mereka yang tidak. Jadi penggunaan teknologi sangat penting dalam peningkatan kemampuan anak. Jadi ada 8 teknologi yang dapat digunakan untuk membantu pembelajaran. Yang pertama adalah aplikasi edukasi. Nah, ini adalah aplikasi yang dirancang khusus untuk membantu anak mengenal kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian ada permainan interaktif. Ini adalah permainan sambil belajar yang dirancang khusus supaya anak ini tidak hanya menonton, tapi dia juga bisa dia juga berperan dalam permainan tersebut, misalnya puzzle, teka-teki gitu. Dan intinya itu membuat anak bergerak. Dia bukan cuma penonton saja. Yang selanjutnya adalah augmented reality atau realitas virtual. Ini adalah sebuah teknologi yang dapat membuat gambar di dunia nyata masuk ke dalam dunia digital. Contoh penerapannya, misalnya ketika anak sedang menggambar, nah menggunakan aplikasi khusus tentunya ya. Nah, gambar tersebut di scan dan dari handphone itu gambarnya bisa jadi 3 dimensi, bisa bergerak gitu. Tentunya anak senang dong, kenapa gambarnya bisa bergerak, jadi menambah minatnya gitu. Kemudian ada gambar yang di scan tentang buah itu. Nah, nanti gambarnya muncul dari layar handphone. Nah, bisa dilihat 3 dimensi, bisa diputar gini, terus bisa dilihat bentuk biji, warnanya gitu. Kemudian selanjutnya adalah realitas virtual atau dunia virtual. Nah, ini adalah teknologi di mana anak itu bisa masuk ke dalam dunia yang dibuat oleh komputer atau dunia digital menggunakan kacamata khusus. Nah, penerapannya misalnya waktu lagi belajar tentang hewan-hewan. Nah, kita bisa menggunakan teknologi tersebut. Jadi anak itu bisa seperti masuk ke dalam kebun binatang, lihat hewan jenisnya gitu. Jadi dia bisa lebih detail badannya juga, tentunya tidak perlu capek ke kebun binatang seperti itu. Nah, kemudian ada dunia virtualnya. Kemudian ada namanya realitas virtual. Ini adalah dunia virtual di mana anak itu tersebut bisa masuk ke dalam dunia yang dibuat oleh digital atau dunia yang dibuat oleh komputer menggunakan kacamata khusus. Nah, contoh penerapannya waktu misalnya lagi belajar tentang hewan. Nah, anak tersebut bisa masuk ke dalam kebun binatang menggunakan teknologi namanya realitas virtual. Jadi menggunakan kacamata dan suara khusus, jadi tampak nyata gitu. Kemudian ada robotika pendidikan, itu robot kecil yang dipakai untuk belajar dan bisa digerak-gerakan, memutar, mengerjakan tugas. Nah, jadi di sini anak bisa belajar teknologi dan logika seperti robot. Nah, kemudian ada platform pembelajaran online. Ini adalah sebuah aplikasi atau web yang digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Contohnya, Ruang Guru, Classroom, Google Meet. Ini pasti udah sering kita jumpai ya semuanya. Nah, selanjutnya ada media pembelajaran interaktif. Ini adalah media yang bisa digunakan waktu pembelajaran, bisa digeser atau disentuh. Contohnya, gambar yang bisa diklik-klik, ada suara-suara gitu. Atau puzzle yang bisa digerak-gerakan, mirip seperti tadi teknologi yang namanya permainan interaktif. Nah, itu juga ada media pembelajaran interaktif. Ini adalah media yang bisa digunakan digeser atau diklik. Contohnya video yang bisa dimainkan gitu. Kemudian ada gambar yang bisa diklik gitu. Yang terakhir adalah alat bantu pendidikan adaptif. Dan yang terakhir adalah alat bantu adaptif. Nah, ini seperti iPad, handphone, laptop yang dirancang khusus untuk menyesuaikan kemampuan masing-masing anak. Gimana? Kalau susah levelnya dibundurin, tapi kalau udah bisa levelnya dinaikin. Jadi sesuai dengan masing-masing anak. Nah, kemudian kita masuk pada dampak penggunaan pembelajaran menggunakan media teknologi. Yang pertama, pastinya lebih seru, lebih menarik. Terus yang kedua, perkembangan kognitif, karena perkembangan kognitif itu yang berkaitan dengan pikiran gitu. Nah, karena anak bisa mengakses secara luas ya di dunia digital. Kemudian pembelajaran menjadi lebih personal, seperti tadi yang kedalaman itu media alat bantu adaptif maksud saya. Nah, itu kan pembelajaran lebih personal gitu. Jadi setiap siswa tuh bakal kebingungan karena udah disesuaikan. Kemudian yang terakhir adalah dia jadi fleksibel, jadi mudah diakses oleh banyak orang tua atau guru pun bisa aksesnya karena pembelajaran bisa dari mana saja, dari YouTube, dari akses dari mana-mana. Kemudian apakah penggunaan teknologi bisa digunakan dengan berlebihan karena banyak sekali dampak positifnya? Tentu tidak. Tentu ada dampak negatif dari penggunaan teknologi yang berlebihan. Yang pertama, pastinya pola tidur terganggu. Yang pertama adalah pola tidur yang tidak teratur. Ini disebabkan dari otak yang terlalu aktif, kemudian cahaya yang dapat mengganggu hormon tidur, kemudian anak jadi ketagihan. Jadi dia tidur, nanti dulu, kan. Kemudian ada gangguan perilaku. Dia bisa niru perilaku buruk dari sosial media. Kemudian anak jadi cepat marah dan tantrum. Ya kan? Gangguan perilaku. Yang kedua ada gangguan perilaku. Nah, ini dari anak yang sulit fokus, anak mudah meniru, perilaku buruk, anak jadi cepat marah-marah. Kemudian
ada prestasi akademis menurun. Nih, pertama ya, anak jadi malas baca buku, terus dia jadi ketagihan. Nah, yang ketiga adalah prestasi akademis menurun. Nah, dia malas baca buku, waktu belajarnya kurang karena main HP terus. Kemudian juga anak jadi sulit konsentrasi karena terbiasa nonton cepat. Yang keempat adalah kemampuan sosial. Yang keempat ada kemampuan sosialisasi berkurang. Jadi anak suka menyendiri karena dia asik sendiri sama handphonenya. Kemudian juga dia jadi jarang berinteraksi sama lingkungan luar. Padahal lingkungan luar itu harus seimbang dengan penggunaan teknologi. Karena anak belajar tentunya belajar perilaku dari lingkungan luar. Soalnya dunia digital kan nggak mengajarkan emosi, nggak mengajarkan membaca pikiran orang, nggak ada rasa kasih sayang dari digital. Jadi itu harus dipenuhi oleh lingkungan sekitar kita, keluarga. Jadi kalau anak kurang, otomatis dia kemampuan bersosialisasinya akan kurang. Yang kelima, kemampuan perkembangan bahasa dan komunikasinya kurang maksimal. Jadi kosakatanya banyak tapi dia nggak tahu mau ngomong apa karena dia jarang berinteraksi sama lingkungan luar karena asik sendiri main HP. Kemudian yang keenam, waktu interaksi dengan lingkungan luar berkurang karena dia asik sendiri, mau sendiri, semuanya sendiri. Dia jarang ngomong sama tetangga, dia jarang ngomong sama orang tua karena asik sendiri. Jadi itu dia tadi dampak dari penggunaan teknologi yang berlebihan. Jadi tugas kita sebagai pendidik ataupun orang tua harus mengawasi penggunaan gadget untuk anak agar dampak positifnya lebih banyak dibandingkan dampak negatifnya. Jangan sampai kebutuhan berinteraksi dengan lingkungan luarnya berkurang karena melalui lingkungan luar anak belajar banyak hal karena dia meniru dari lingkungan luarnya, dari kontrol emosi, cara membaca pikiran, mendapatkan kasih sayang tentunya. Nah, sebagai pendidik dan orang tua, kita harus mengawasi anak ketika bermain gadget, menentukan waktunya jangan sampai berlebihan. Dan jika waktu bermain gadget, orang tua harus mengawasi. Waktu anak ingin tahu, orang tua menjelaskan. Dengan begitu, kemampuan anak, pengetahuannya meningkat dan kemampuan bahasanya juga meningkat karena berdiskusi dengan orang tua. Jadi begitulah cara agar penggunaan teknologi maksimal dan banyak dampak positifnya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai habis.